Dear Diary, setelah 12 tahun diam, akhirnya aku siap untuk berbagi cerita denganmu tentang diagnosis tersulitku. Awal mula kehidupan diabetesku. Umurku 10 tahun, dan dalam perjalanan tamasya sekolah ketika gejalaku mulai cepat muncul. Aku gak terlalu memikirkannya kala itu, tapi aku jadi cepat haus dan benar-benar gampang dehidrasi. Aku buang air kecil tiap 5 menit, lesu, capek parah, dan berat badan turun drastis. Semua gejala itu adalah tanda-tanda diabetes tipe 1, dan kalau dibiarkan begitu saja, bisa mengakibatkan koma, bahkan kematian. Ketika aku pulang ke rumah, orang tuaku tahu ada yang gak beres denganku. Mereka langsung bawa aku ke dokter, tapi sayangnya, gejalaku saat itu disalahartikan sebagai virus aja, dan aku diberitahu untuk pulang dan istirahat. Aku coba istirahat, tapi semenit pun aku gak bisa tidur, karena setiap bagian tubuhku berdenyut. Aku begitu lemah, dan luar biasa lelah. Dalam semalam, kondisiku semakin memburuk. Aku ingat begitu ketakutan awalnya, dan begitu waktu berlalu, aku gak bisa berpikir apa-apa lagi, kecuali fakta kalau aku sekarat. Dan memang, aku benar-benar sekarat. Beberapa jam berikutnya, aku benar-benar sakit, kehausan, dan lemah. Sebanyak apapun air yang kuminum, gak setetes pun terserap di tubuhku. Bahkan sekarang pun, aku masih bisa lihat gadis kecil yang kesakitan tersungkur di dudukan toilet, menangis berharap sakitnya hilang. Tapi itu gak hilang, dan gak akan pernah hilang. Saat itu juga mamaku panik. Insting keibuannya merasa ada yang gak beres denganku. Bahwa ini pasti lebih dari sekedar virus, dan aku benar-benar sakit parah. Mama berpikir itu pasti diabetes tipe 1, tapi keluarga dan teman-teman kami meyakinkan bahwa mama salah. Bahwa kami nggak mungkin sesial itu, karena saat itu mama juga sedang berjuang melawan kanker. Mama sendiri bergumul dengan penyakitnya sambil khawatir dan mencoba penolongku. Dengan keyakinannya, dan karena udah nggak ada opsi lain, mama minta tolong tetangga kami untuk datang ke rumah dan tes darahku. Karena anak mereka juga terkena diabetes tipe 1. Aku masih bisa lihat rasa hancur dan horor di wajah mama saat melihat hasil tes darahku. Gula darahku sangat tinggi, sampai alat pengukurnya nggak bisa dibaca. Gula darah normal biasanya di angka 4-8 milimol, sedangkan hasilku lebih tinggi dari 40. Mama segera menelpon rumah sakit dan minta pertolongan. Perawat rumah sakit bilang kalau kami nggak bisa menunggu ambulans datang, kami harus segera ke rumah sakit dan aku harus tetap dalam kondisi sadar. Saat itu, aku berada di ambang antara sadar dan pingsan, dan ingatanku yang kabur hanya mengingat sedikit perjalanan mengerikan ke rumah sakit. Sampai di unit gawat darurat, mama melompat dari mobil, memapahku, dan berlari ke pintu rumah sakit. Aku ingat mama berteriak minta tolong dengan banyak orang mengelilingiku. Seorang pasien patah kaki berdiri dari kursi roda agar mama bisa menaruhku di kursi roda. Aku dilarikan ke ruang gawat darurat dan diletakkan di tempat tidur. Aku ingat berusaha nangis untuk bertanya, aku ini kenapa? Apa aku akan mati? Tapi aku terlalu lemah untuk itu. Dalam beberapa menit, dokter segera memasang infus, kabel jarum, dan menyambungkanku ke mesin. Belasan dokter, konsultan, dan perawat memenuhi sisi ranjangku diiringi suara berisik mesin di telingaku. Di umur 10 tahun, aku tahu aku pasti dalam masalah. Dan aku ketakutan. Para dokter menjelaskan bahwa level gula darah dan ketonku terlalu tinggi untuk dibaca. Dan disinilah semua menjadi lebih menakutkan. Aku ada di stadium akhir ketoasidosis diabetik, singkatannya DKA. Komplikasi diabetes tipe 1 yang mengancam nyawa. DKA muncul pada saat tubuh kekurangan insulin yang diproduksi oleh pankreas dan menyebabkan darah menjadi senyawa asam dan beracun. Saat ini terjadi, organ-organ tubuhmu menjadi tegang. Jantung, paru-paru, dan ginjal bisa gagal, seperti yang terjadi padaku. Kamu bisa koma, dan kematian adalah akibat selanjutnya. Dokter UGD berhasil menstabilkanku dan memindahkan perawatanku ke ICU anak-anak di mana papa bertanya ke dokter,
"Apa anakku akan baik-baik saja, Dok?" Dokter pun menjawab, "Pak, kami nggak bisa menjanjikan apapun. Anak Anda saat ini kritis, dan 24 jam ke depan akan sangat menentukan." Ketika mengingat hal itu kembali, aku sedih. Terlebih lagi, sedih mengingat orang tuaku. Aku nggak bisa membayangkan apa yang mereka rasakan saat diberitahu anak mereka mungkin nggak bisa bertahan melewati malam itu. Bagi semua orang tua, ini adalah sesuatu yang nggak pernah mereka ingin alami terhadap anak mereka. Melihat raut risau dan gusar mama adalah sesuatu yang gak bisa kulupakan. Akan kuingat selamanya. Sisa malam itu terasa samar. Samar yang menyakitkan dan emosional. Saat aku terbangun, aku sadar bahwa saat itu aku hidup seperti dalam mimpi buruk. Mimpi di mana kamu gak bisa lari atau kabur, terus berlanjut, dan aku berada di tengah-tengah itu semua. Itu terasa begitu nyata dan intens. Tapi setelah pagi datang, perlahan aku mengumpulkan lagi kekuatanku. Sebelum aku keluar dari rumah sakit, perawat memberitahu mama bahwa aku akan butuh suntikan seumur hidup. Itu adalah beban yang harus dijalani para penderita diabetes tipe 1. Kami hidup ditemani pola tetap suntikan insulin, diet ketat, dan tes gula darah terus-menerus. Sekeras apapun kami berusaha menjaga gaya hidup sehat dan olahraga, penyakit ini gak akan hilang. Aku diingatkan hampir 10 kali sehari akan hal ini. Ketika aku melihat bekas jarum di jariku dan menatap mesin yang akan kasih tahu kapan aku harus suntik. Aku bergumul seumur hidup untuk menerima kondisi ini, seakan membawa beban dunia di pundakku. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun amarah, sakit, dan malu, aku belajar untuk bangga atas pencapaianku. Aku adalah seorang pejuang, dan 12 tahun ini aku merasa jauh lebih kuat. Aku masih di sini, hidup, dan walaupun aku punya kondisi yang gak akan bisa hilang, gak apa-apa. Aku baik-baik aja. Aku gak malu atau berkecil hati untuk teriak dari atap tentang kondisiku ini. Aku berani, berjiwa besar, dan tak terkalahkan. Dan kalau kamu pikir diabetes tipe 1 atau penyakit lain bisa menghentikanmu, ya Tuhan, kamu salah besar.